narasumbernya jauh, tidak ketemu langsung, tapi materinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi dunia nasional, internasional itu bisa melihat perkembangan kasus PMK di Indonesia melalui portal Siaga PMK. Potensi kerugian ekonomi secara keseluruhan yang disebabkan oleh wabah PMK pada tingkat nasional itu sebesar 9,9 triliun. Ya. Sapi atau hewan ternak yang terkena PMK itu bisa diobati ya. Mari kita lakukan vaksinasi untuk ternak PMK. Vaksinasi gratis ada di pemerintah. Silakan langsung hubungi petugas terdekat untuk dilakukan vaksinasi. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, pada siang hari ini spesial sekali. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Panggung Penyuluhan atau Siniarnya Penyuluh Pertanian Kebumen, kita mencoba podcast dengan Zoom ya. Karena narasumbernya ini susah dicari nih. Narasumbernya jauh, tidak ketemu langsung, tapi materinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Makanya kami berusaha untuk menemui beliau melalui Zooming dan kami merekam untuk disajikan dalam bentuk materi panggung penyuluhan kita seperti biasanya. Nah, ini perkenalkan dulu Dokter Hewan Imas Yuyun MSc. Bisa disapa dulu Bu Dokter Hewan ini. Sapaan kami ke pemirsanya Panggung Penyuluhan diganti dengan Sahabat Tani, Dok. Nah, silakan. Baik, terima kasih sahabat Tani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Hewan Imas Yuyun MSc ya. Ya. Ini sahabat Tani, narasumber kita ini luar biasa ini. Beliau itu kelahiran 82, masih termasuk milenial ya, Dok ya. Milenial, kemudian lahirnya di Bandung 9 Maret 82. Beliau sekarang bekerja di Direktorat Kesehatan Hewan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Bener nggih, Dok? Iya, betul. Ya. Ini sedikit riwayat pendidikan, sedikit kami sampaikan untuk sahabat Tani. Beliau dulu pernah SD di Majalaya, Bandung ya, Dok ya. Ya. Kemudian SMP-nya masih di Bandung, SMU-nya di Majalaya, Bandung juga, sarjana kedokteran hewannya dari IPB, dan dokter hewannya dari FKH IPB 2005. Beliau Magister Sains Veteriner FKH UGM 2018. Luar biasa ini. Kampus-kampus ternama di Indonesia ini, Dok. Iya, ini riwayat pelatihannya banyak sekali nih, Dok. Dan saya tertarik dengan moto kehidupannya. Do the best and let Allah do the rest. Luar biasa ini filosofi moto hidupnya beliau. Dan mungkin bisa ada penjelasan dikit, Dok, itu motonya kenapa bisa seperti itu, Dok, buat motivasi sahabat Tani gitu. Iya, terima kasih sahabat Tani dan dimanapun berada. Moto saya memang simple, tapi itu adalah moto yang powerful menurut saya ya. Jadi tetap kita melakukan yang terbaik, tetapi sekali lagi manusia adalah makhluk Allah ya, makhluk Tuhan. Jadi kita hanya bisa berencana, tetapi hanya Allah lah yang menentukan. Jadi tetap kita harus melakukan yang terbaik dan biarkan Allah yang melakukan selebihnya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai manusia, tetap tujuan akhirnya adalah pencipta manusia itu ya. Alasan kenapa kita diciptakan menjadi manusia. Iya, betul sekali. Ini benar-benar tujuan hidup yang sangat kuat dan bisa diterapkan oleh siapapun, Dok. Ini motonya bisa dicontek, Dok. Iya, boleh silakan. Oke, sahabat Tani, ini siang ini sebenarnya kami ngundang spesial Dokter Hewan Imas Yuyun ini untuk
sesuatu yang memang lagi benar-benar menjadi sesuatu yang berharga di kita pengetahuan ini, karena ini viral, ngetren tapi dalam hal yang wabah ya. Jadi lagi mewabah sebagaimana COVID-19 kemarin untuk manusia. Ini di peternakan ternyata sekarang lagi ada wabah namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Bener dokter ya? Iya, betul. Ini sebenarnya di Kebumen sendiri nih ya dokter hewan. Ini udah lumayan banyak juga ini korban-korbannya. Ada yang meninggal juga. Meninggal atau apa kalau hewan dok? Sebelumnya. Ada yang mati ya untuk hewannya, ada yang masih terjangkiti, tapi yang sembuh juga lumayan banyak sudah berhasil disembuhkan di Kebumen. Iya. Mungkin untuk pengantar materi kita siang hari ini bisa dijelaskan sedikit tentang PMK itu apa dok? Biar sahabat tani lebih benar pemahamannya tentang PMK. Baik, seperti kita ketahui Indonesia telah berubah status ya dari sebelumnya bebas PMK menjadi tertular PMK. Nah, PMK ini apa? Ya, mungkin udah semua tahu ya, apalagi petugas di lapangan. Jadi penyakit mulut dan kuku ini penyakit yang sangat menular dan biasanya terjadi pada sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi, atau istilahnya hewan yang berkuku belah atau genap. Nah, Indonesia saat ini tertular PMK, virus PMK, ya. Nah, kemudian virus ini adalah kita ketahui bersama saat ini sebetulnya virus PMK di lapangan itu sudah kasus di lapangan sudah mulai menurun. Kita bisa pantau di Siaga PMK ya, di website Siaga PMK. Jadi silakan. Ada website kontrolnya berarti dok? Ya. Ada. Jadi masyarakat bisa mengakses itu ya? Bisa. Itu bebas. Jadi dunia nasional, internasional itu bisa melihat perkembangan kasus PMK di Indonesia melalui portal Siaga PMK. Jadi di situ terlihat berapa jumlah kasus, provinsinya berapa, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai desa. Kemudian yang paling unik sekarang adalah adanya cakupan vaksinasi PMK yang misalnya yang ada di menu Siaga PMK itu. Seperti itu, sahabat tani. Oke, berarti ini penanganannya dari Kementerian Pertanian juga luar biasa cepat, termasuk ini ya dok ya, karena jadi hampir sama seperti kasus COVID pada manusia ya, ada database-nya yang terkumpul real time, kemudian ada kita bisa ngecek ya status siap di mana-mana saja, termasuk kondisi yang sudah divaksin berapa, itu ada semua angka-angka itu ya dok ya. Iya, betul sekali. Ini dok, ini PMK sendiri itu sebenarnya menular nggak sih dok, itu baik buat manusia ataupun untuk hewan yang lain yang sejenis, itu menular atau tidak, dan penularannya seperti apa itu dok? Iya, baik, terima kasih. Jadi PMK ini pada manusia itu termasuk dalam negligible kalau istilahnya ya. Artinya dia bisa disebut diabaikan atau tidak zoonosis. Nah, penularan PMK itu bisa melalui berbagai cara. Nah, ada yang secara kontak langsung ya, artinya kontak langsung itu hewan sehat dan hewan sakit itu kontak bertemu, atau bisa juga melalui tidak kontak, artinya secara tidak langsung. Jadi bisa melalui orang atau lewat baju, sepatu, atau suntikan, atau kendaraan. Nah, kemudian penularan lain juga bisa melalui produk, daging misalnya, atau susu. Dan yang terakhir bisa melalui angin. Seperti itu. Nah, yang paling banyak penularan kita adalah melalui kontak langsung antara hewan sakit dan hewan sehat. Seperti itu, sahabat tani.
Berarti sama kayak COVID ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi analoginya itu hampir mirip sekali dengan COVID. Nah, COVID juga sama kan, melalui kontak langsung kita tanpa masker gitu ya, jadi tertular seperti itu. Cuman kalau COVID kan penderitanya manusia, jadi untuk memakai masker bisa kita kasih tahu. Iya, Untuk jangan kontak langsung ada mekanisme lockdown dan segala macam. Kalau di ini sendiri apa di hewan sendiri tetap ada regulasi tentang itu nggak dong? Misal ya, nggak boleh kemana-mana sih hewannya atau gimana? ya betul, betul sekali. Jadi pengaturan di kesehatan hewan juga hampir sama dengan kesehatan manusia ya, terutama untuk PMK ini. Jadi sahabat tani sekalian, eh, kalau pada saat penyuluhan atau KIE tentang PMK pasti sudah pernah disampaikan materi-materi ini. Ya. Misalnya bagaimana cara pencegahan PMK itu kan, yaitu dengan biosecurity, kemudian pengobatan, vaksinasi gitu ya, itu pasti sudah disampaikan. Nah, ini adalah strategi-strategi yang kita laksanakan untuk penanggulangan PMK ini. Seperti itu. Termasuk dilarang beredarnya hewan dari satu daerah ke daerah lain itu ya dok ya. Ya, Kemarin di ya. Kebumen sempat awal-awal masuk PMK itu sampai-sampai yang jaga pasar hewan itu dokter hewan yang bertugas di pasar hewan sampai dikomplain banyak penjual hewan itu dok karena Ya. melarang apa penjual hewan dari luar kota masuk kemudian melarang penjual hewan dari dalam kabupaten keluar gitu juga itu bagian dari kebijakan pemerintah Betul. kita ya dok ya. Ya, betul. Jadi kita pembatasan lalu lintas. Jadi dalam security itu salah satunya adalah pembatasan akses atau lalu lintas. Nah, untuk mendukung itu kita sudah punya regulasi bagaimana melalu lintaskan, kemudian meningkatkan pengawasan di checkpoint, jadi antar wilayah ya. Nah, itu untuk mendukung salah satunya supaya tidak terjadi penularan atau penyebaran PMK ke wilayah lain. Berarti sudah ada di lapangan itu sudah ada petugas-petugasnya sendiri setiap wilayah tempat keluar masuknya ternak itu pasti ada sudah dok ya. Ya, Sudah tugaskan. ya betul. Jadi di checkpoint atau pos lalu lintas ternak ya, Ternak ya. kita kenal dengan checkpoint itu sudah ada protokol untuk mewaspadai PMK supaya tidak terjadi penularan ke wilayah lain. Jadi nanti ada pemeriksaan tuh, ada pemeriksaan teknis, non teknis, kemudian apakah dilihat nanti dilakukan penahanan, dilakukan uji sampel dan sebagainya. Itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Seperti itu. Oke, berarti masyarakat kita itu sahabat tani sekalian tinggal istilahnya tinggal ini mengikuti prosedur yang disampaikan oleh petugas yang ada gitu ya, Dek ya. Betul, betul sekali. Karena bagaimanapun petugas peternakan dalam hal ini pasti menginginkan yang terbaik untuk hewan ternak seluruh Indonesia ini ya dok ya. Iya. Bukan mempersulit artinya nggih. Oh, kan bukan. kadang ada yang berpemahaman seperti itu dok. Ini kita mau jual kambing-kambingnya sendiri, sapi-sapinya sendiri aja susah dibatasin segala macam karena memang harap dimengerti sahabat tani itu tujuannya memang untuk kebaikan ternak kita bersama ya dok ya. Iya, iya betul sekali karena PMK ini sangat-sangat merugikan ya sahabat tani. PMK ini tidak zoonosis, tetapi kerugiannya sangat besar ya. Kerugiannya apa dok? Kerugiannya dok? Bisa dibayangkan biar digambarkan ke sahabatan nih dok. Oke, jadi sudah ada kajian di Indonesia ya pada tahun 2017 potensi kerugian ekonomi secara keseluruhan yang disebabkan oleh wabah PMK pada tingkat nasional itu sebesar 9,9 triliun ya. Ini triliun? Iya betul. Ini ditulis oleh Ibu Tata ya, Tri Satya Putri Naipospos dan Bapak Pedi Purwosuseno pada tahun 2017. Nama kajiannya itu Cost Benefit Analysis of Maintaining FMD Free Status in Indonesia.
Nah, kerugian-kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat tentunya yang pertama, untuk sapi perah itu terjadi penurunan produksi susu yang sangat signifikan. Kemudian adanya kematian mendadak, kemudian terjadinya keguguran, berat badan ya, bobot badan, dan yang paling akhir adalah hambatan dalam perdagangan. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dunia internasional itu kan ada negara dengan bebas PMK dan negara yang masih tertular PMK. Nah itu biasanya nilai ekonomis hewannya itu akan lebih tinggi di daerah-daerah yang bebas PMK. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk membebaskan kembali ya, mendapatkan status Indonesia bebas kembali PMK seperti itu. Jadi kalau di perdagangan internasional khususnya ketika mau beli sapi dari Indonesia gitu ya, Dok ya. Itu kalau kita sudah memperoleh bebas PMK, otomatis harga dagangnya itu lebih tinggi gitu ya, Dok ya. Iya betul sahabat Tani. Jadi ada perbedaan memang. Kalau kita negara yang bebas PMK dan yang masih tertular. Yang masih tertular. Nah itu nilainya lebih tinggi yang masih bebas nilainya. Jadi sapinya itu akan lebih mahal di daerah yang bebas PMK. Dan itu kerugiannya saya ini agak ragu, Dok. Bisa sampai triliunan gitu, Dok, kerugian dari betul. serangan PMK. Itu ada kajiannya resmi dan ilmiah, kemudian dan itu sampai ya itu kayak APBN sendiri tuh hitung-hitungannya, Dok. Iya betul. Jadi bisa dicari di Google, silahkan ya. Kajian yang tadi saya sampaikan ditulis oleh Ibu Tata dan Pak Febi ya pada tahun 2017, Cost Benefit Analysis of Maintaining FMD Free Status in Indonesia. Itu luar biasa sekali. Oleh karena itu padahal tahun 2017 ya, Dok. Maaf. Ya. Apa sudah ada serangan PMK waktu itu atau kajiannya hanya sifatnya simulasi belum. atau gimana? Waktu itu kajian secara iya, secara simulasi gitu, melihat PMK di Indonesia dan menghitung dengan cost benefit analysis, maka muncullah seperti itu. Vaksinasi, percepatan vaksinasi di lapangan. Oke, ini berarti satu PMK sudah dijelaskan, kemudian kerugiannya memang sangat besar sampai triliunannya itu. Kemudian cara penularannya tadi ya, kontak langsung, kemudian ada lewat vektor, dan ada penanggulangannya yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian seluruh jajarannya sampai tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat kecamatan. Ada bagaimana harus perlakuan biosecurity tadi ya, pembatasan perdagangan antar wilayah untuk hewan-hewan ternak masing-masing wilayah. Ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian bagaimana menekan penularan PMK dan bagaimana kita harus menjadi negara yang bebas PMK tadi ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Kemudian, Dok, kalau sudah ada sahabat tani, ternyata ini sebelum kalau tapi ini dulu apa ciri-ciri, Dok, ciri-ciri ketika sahabat tani mungkin ada yang belum tahu sapinya ini sebenarnya kena PMK atau tidak, kok akhir-akhir ini mungkin susah makan atau gimana, itu ciri-ciri khususnya kita bisa menentukan ini kena PMK atau ini hanya karena sakit biasa, itu apa, Dok, yang bisa diketahui oleh sahabat tani? Ya, baik, terima kasih sahabat tani dimanapun berada. Jadi ciri-ciri PMK ini mudah sekali dikenali ya. Yang pertama tentunya sakit secara umum adalah adanya demam. Kemudian lesu ya, nafsu makannya pastinya berkurang atau hilang, dan air liur akan keluar secara berlebihan. Ya, itu tandanya. Kemudian adanya lepuh pada atau luka pada lidah, gusi, dan
pada peracak atau kukunya, dan biasanya sampai mengalami kepincangan dan tidak mampu berjalan. Jadi hewannya itu akan duduk atau tiduran ya, kalau sudah dalam gejala yang berat gitu. Sehingga peternak itu harus betul-betul memperhatikan sapinya atau hewan ternaknya, apakah terjadi tanda-tanda yang tadi disebutkan ya. Kalau di manusia kan istilahnya kayak sariawan gitu loh. Jadi luka ya pada mulut, gusi, dan atau adakah luka di kakinya, seperti itu. Paling terlihat ciri-cirinya adalah berarti luka di kaki sama di mulut itu ya dok ya? Ya betul. Kalau demam itu kan barangkali di sakit yang lain ada ya, ada demam, kemudian susah makan juga. Cuman susah makannya karena memang karena lidahnya luka. Ya. Di mulutnya luka. Ya, kita juga kalau sakit sariawan pasti susah makan ya. Susah makan. Seperti itu juga yang terjadi pada hewan yang terkena PMK. Oke sahabat tani, berarti sudah dijelaskan bagaimana ciri-ciri hewan yang terkena PMK itu tadi. Satu, panas tubuhnya, demam istilahnya. Oh ya, demamnya sapi itu kalau petani-petani peternak di wilayah itu kan barangkali ada yang belum tahu, itu cara ngecek demamnya itu gimana dok? Oke, baik, terima kasih. Nah sahabat tani, demam itu akan bisa diketahui kalau menggunakan termometer ya. Sama seperti manusia berarti ya? Iya, betul. Jadi menggunakan termometer, kemudian dicek berapa. Biasanya suhu yang normal itu akan berkisar antara 38 sampai 39. Kalau lebih dari itu, maka berarti dia mengalami demam. Berarti suhunya di atas manusia kalau hewan itu dok ya. Kalau manusia kan 37-an ke bawah barangkali ya. Kalau 38 termasuk udah anget ya kalau manusia ya. Iya betul. Kalau hewan berarti 38-39 masih normal. Iya. Ketika itu 40 atau 41 ke atas itu berarti udah ciri-ciri bahwa hewan tersebut demam. Iya dok ya. Iya betul. Pakai termometer biasa, pakai yang model tembak itu kayak pas zaman COVID untuk manusia bisa dong? Bisa juga, bisa juga. Oh, bisa. Iya. Tapi kan kadang itu harganya lebih mahal. Iya. Tapi kan kalau di desa-desa banyak yang punya kemarin sisa-sisa masa-masa karantina di desa COVID. Kan semua desa pengadaan itu dong. Oh iya gitu ya. Iya. Kan banyak kalau termometer tembak sekarang sisa-sisa COVID. Jadi bisa dipakai untuk hewan maksudnya gitu dong. Iya betul. Ya oke sahabat tani, itu tadi satu demam, kemudian mulutnya melepuh, dengan melepuhnya mulut itu ada lukanya kan akhirnya nafsu makannya hewan berkurang, kemudian ciri yang paling terlihat itu positif kena PMK itu kuku-kukunya itu juga melepuh dan sampai tidak bisa berjalan gitu ya dok ya? Iya betul sekali. Oke sahabat tani, barangkali itu bisa menjadi acuan untuk bagaimana ketika kita melihat ternak kita dalam kondisi seperti itu, segera lapor ke petugas peternakan wilayah setempat. Kalau di Kebumen ini ada puskeswan namanya dok, ada 7 puskeswan kalau nggak salah, dan di situ ada petugasnya, ada dokter hewannya, dan mereka standby 24 jam insya Allah. Oke. Untuk menerima laporan. Ya, bagus ya, betul. Jadi pada saat Bapak, Ibu atau sahabat tani semua melihat ya ternak yang memiliki gejala yang seperti tadi disampaikan, maka apa yang harus dilakukan? Nah itu ini penting ya. Oh iya. Yang pertama, stepnya apa-apa ya. Yang pertama pisahkan ya ternak yang sakit tadi, yang mengalami gejala, menunjukkan gejala tadi, segera pisahkan dari yang sehat. Jadi jangan sampai disatukan. Di karantina ya? Ya, diisolasi ya kalau isolasi, COVID kemarin kayak kita ya. COVID, ya betul. Jadi diisolasi, kemudian lapor ke petugas terdekat. Nah,
ketika tadi disampaikan ada puskeswan ya, jadi Ya, boleh ke puskeswan, boleh ke petugas dinas, kabupaten. Nah, yang penting yang paling dekat. yang Biasanya paling petugas puskeswan ya yang paling dekat di daerah. puskeswan dekat. Kalau kalau penyuluh juga siap sih, penyuluh pertanian yang non Nah, peternakan insya Allah di daerah siap dong. ya, oke. Nah, itu ya, pisahkan hewan yang sakit, kemudian lapor ke petugas ya, petugas terdekat. Nah, yang ketiga, lakukan pembersihan dan disinfeksi Di terhadap kandangnya kandang dan peralatan supaya kita bisa mengamankan nih yang sehat-sehat tadi, yang sisanya itu jangan sampai ter tertular. tertular ya. Kemudian ingat, setelah itu kita harus membatasi nih, baik pergerakan hewan, orang, atau peralatan dari peternakan yang tertular itu. Dan jangan lupa pasar hewan, ya. Karena kita tahu waktu awal-awal itu kan banyak sekali yang melakukan panic selling gitu ya. Oh gitu, Nah, ada takut, gejala langsung dijual gitu ya dok ya. ya, karena takut mengalami kerugian ya waktu itu. Nah, banyak yang panik selling. Akhirnya apa? Akhirnya menyebar dengan cepat. Di pasar hewan yang ternak sakit dan ternak sehat disatukan, dibawa, dibeli karena mungkin harganya lebih murah misalkan ya. Nah, ini juga jadi faktor yang mempercepat penularan. Nah, setelah itu ya, langkah lainnya adalah berikan pakan yang berkualitas dan tambahan vitamin untuk suportif terapinya. Seperti itu. Jadi pisahkan, lapor ke petugas kesehatan terdekat, lakukan pembersihan dan disinfeksi kandang dan peralatan, dan batasi pergerakan hewan. Ya, baik hewan, orang maupun peralatan dari peternakan tertular tersebut atau dari pasar Pasar hewan. hewan. Berikan pakan yang bagus ya, berkualitas dan tambahan vitamin untuk mempercepat supporting terapi seperti itu. Berarti biar daya tahan tubuhnya tambah bagus ya dok ya. Betul. Sama seperti manusia saat COVID ya dok ya. Sama persis, iya. Saya juga pernah divonis positif juga dulu dok, dikasih vitamin, Sama. juga macam-macam kayak gitu, kurang lebihnya gitu. Iya, Nggak boleh saya campur juga. sama anak istri ya dok ya. Betul, betul. Ya kurang. Kayaknya ini jadi hikmahnya ada COVID di manusia, kemudian setelah COVID baru ada PMK, akan lebih mudah memahami karena model serangannya PMK itu sama seperti serangan COVID di manusia ya dok ya. Iya, Jadi betul harus sekali. karantina, isolasi 14 hari kalau COVID. Ini juga harus isolasi sampai benar-benar sembuh Iya. beneran. Dan ya betul. Dan jangan lupa untuk sapi atau ternak lain yang sehat, lakukan vaksinasi PMK. Ya, saat ini pemerintah sudah menyediakan vaksin secara gratis dan itu bisa dimintakan ke petugas terdekat. Ya, silakan minta vaksin dan vaksinlah semua hewan-hewan yang sehat, terutama ya, tidak boleh yang sakit. Vaksinlah semua hewan-hewan yang sehat. Itu. Berarti sama kayak COVID, ada vaksin juga ya? Ada vaksin, dan vaksinnya juga ada vaksin 1, vaksin 2 gitu nggak, dok? Iya, betul. Jadi pada PMK ini, jadi vaksin pertama, kemudian 1 bulan kemudian itu vaksin kedua. Ya. Nah, kemudian 6 bulan setelah itu dilakukan booster. Seperti itu caranya. Persis seperti COVID ya dok? Ya, sama persis. Jadi ada vaksin 1 bulan kemudian vaksin kedua, 6 bulan kemudian harus divaksin booster supaya benar-benar terlindungi dari serangan PMK yang mungkin barangkali masih ada di sekitarnya ternaknya itu ya dok ya? Iya. Vaksinnya gratis itu dok? Oh, gratis. Itu semua disediakan gratis. Untuk Jawa Tengah sudah dilakukan vaksinasi luar biasa ya. Kemarin kami mendapat informasi waktu BIMTEK BNPB itu sudah bagus ya penyerapan vaksinnya. Artinya realisasi vaksinasi di lapangannya sudah banyak seperti itu. Berarti sama kayak COVID semua gratis, vaksin 1, vaksin 2 sampai booster juga nggak membayar ya dok ya. Hanya caranya gimana itu nanti menghubungi petugas juga ya dok ya.
Ya, betul. Jadi silakan peternak lakukan vaksinasi PMK untuk ternaknya, hubungi langsung ke petugas terdekat. Misalkan yang tadi, petugas puskeswan, Ya. dulu sampaikan bahwa kami ingin vaksinasi PMK. Seperti itu. Oke, berarti udah jelas sekali. Ya. Sahabat tani sekalian, khususnya di daerah Kebumen, nanti kalau ada masalah seperti itu, ya terutama yang sehat berarti nggak ada masalah pun cepat-cepat divaksin gitu ya. Cepat-cepat Ya, divaksin, saat ini masih ada masanya, masih ada stok vaksinnya ya dok ya? iya masih. Kita Sa- punya banyak. Punya banyak. Jadi sekarang ini yang belum merasa ternaknya belum divaksin, silakan divaksin. Terutama Iya, ternak-ternak yang potensi terserang PMK adalah ternak tadi mungkin belum dijelaskan ternak yang berkuku dua ya dok yang kena PMK ya, belah. Iya, kuku berkuku belah. belah. Jadi Jadi sapi, kerbau, kambing, domba, babi itu. sapi, kerbau, kambing, domba, babi, Ya. unta, unta tapi nggak ada ya. Saat ini di Indonesia belum. Saat Baru ini itu Indonesia aja belum. yang tadi 5 jenis. Ya barangkali ada yang belum paham yang terserang ternak apa aja nanti jangan-jangan ke puskesmas bawa ayam dong. Jadi ayam aman ya. Aman, aman. Ayam, burung itu alhamdulillah masih aman karena Iya, beda virusnya, tidak menyerang ke ya, unggas. betul. Oke, udah jelas sekali sahabat tani apa itu PMK, kemudian bagaimana penanganannya dan harus ngapain kita itu. Sekarang harus divaksin yang sehat-sehat, yang sakit-sakit dikarantina, nanti diobati, lapor petugas terdekat. Dan aturan-aturan untuk hewan terpapar juga udah dijelaskan ya, harus diasingkan untuk ini untuk peternak atau sahabat tani yang mempunyai hewan yang terserang, kemudian serangannya sudah parah, sudah lumpuh gitu, dan kemungkinan hidupnya takut, barangkali kan peternak takut nanti nggak hidup, barangkali bisa mati malah rugi total. Itu baiknya dipotong paksa atau tetap dirawat semaksimal mungkin atau gimana dok? Ya, baik. Terima kasih sahabat tani dimanapun berada. Sapi atau hewan ternak yang terkena PMK itu bisa diobati ya. Bisa diobati, berarti bisa Ya, sembuh ya? bisa sembuh. Bisa Tetapi sembuh. memang recovery-nya itu ada yang cepat, ada yang agak lama seperti itu. Uh, Sebetulnya tidak ada pengobatan khusus untuk PMK ya, karena ini kan karena virus ya. Jadi pengobatannya itu berdasarkan gejala. Jadi kalau misalkan sakit demam itu nanti dikasih penurun panas. Penurun panas. Ya. Nah, Kukunya kalau luka dikasih obat luka gitu ya? ya betul. Jadi kalau lesi di mulut atau lepuh di mulut itu diberikan obat luka. Jadi tidak ada pengobatan khusus, tetapi kita rawat dengan baik ya, sesuai dengan gejalanya. Nanti insya Allah akan sembuh, recovery. Tetapi memang berbeda-beda setiap hewan. Oleh karena itu kita selalu menyarankan berikanlah antibiotik ya untuk menghindari infeksi sekunder ya, antipiretik, analgesik kalau memang dia itu demam seperti itu. Kemudian berikanlah obat luka kalau memang ada luka. Nah, kemudian karena biasanya kan tidak bisa makan ya, di lapangan itu biasanya peternak itu disarankan untuk memberikan larutan gula dan premix, kemudian dimakan, disuapi ya, kalau istilah manusia itu hewannya sapinya itu disuapi oleh Disuapin. peternak Pakai selang supaya atau apa itu? ya supaya tetap bisa ada masuk makanan ke dalam tubuh ternak tersebut gitu. Karena biasanya hewan itu mati karena ya bagaimana Kekurangan makanan. Jadi untuk energinya habis karena nggak ada masukan asupan makanan ke ternaknya. Begitu ya dok ya? iya betul sekali. Sahabat tani, ini kalaupun memang harus dipotong paksa, kemudian saran dari dokter hewan terdekat, Pak ini lebih baik dipotong paksa nih Pak
Pak petani gitu, peternak gitu, itu nanti yang dilakukan dari dagingnya atau hasil olahan sapinya itu agar aman dikonsumsi manusia seperti apa, Dok? Baik, terima kasih sahabat tani dimanapun berada. Sapi yang terkena PMK kemudian dipotong itu dengan perlakuan tertentu dagingnya masih bisa dikonsumsi ya. Jadi jangan khawatir gitu. Dengan perlakuan-perlakuan tertentu seperti pelayuan ya, ketika sudah dipotong dagingnya harus dilayukan dulu. Karena apa? Virus PMK ini bisa inaktif itu di suhu asam atau di suhu basa. Nah, dengan pelayuan maka akan menyebabkan virusnya inaktif gitu. Atau bisa juga jeroannya itu direbus ya, direbus dahulu kemudian baru dikonsumsi. Jadi jangan khawatir, tetap aman, tetapi ya harus dengan perlakuan-perlakuan. Perlakuannya satu, untuk jeroan harus direbus di air mendidih gitu ya, Dok, Iya, biar ya, mati nanti otomatis virusnya ya. ya betul. Kemudian di pelayuan, nah itu pelayuan itu maksudnya gimana, Dok? Dilayukan Jadi atau ya, jadi daging yang sudah dipotong dipotong itu tidak bisa langsung konsumsi? dikonsumsi ya, karena takutnya virusnya masih ada kan. Jadi kita harus diamkan dulu. Ya, Diamkan di suhu ruang atau di dalam freezer atau gimana yang biasanya paling di baik? chiller, biasanya di chiller. Oh, di chiller. Jadi di chiller Ya, dulu, nanti dia otomatis virus-virus kalaupun ada di situ akan inaktif. iya betul. Oke, oke, udah jelas sekali sahabat Tani. PMK sebenarnya untuk manusia tidak berbahaya, tapi untuk hewan ternak kita sangat berbahaya. Berbahayanya untuk manusia, untuk peternaknya. Ruginya bisa sampai triliunan kalau Betul. memang itu tidak ditangani. Jadi sahabat Tani, ini informasi sangat berharga buat kita semua dari Bu Dokter Hewan Imas Yuyun dari Ditkeswan ya. Terima kasih Ibu Dokter Hewan, sudah berbagi ilmu yang sangat berharga buat kami semua, buat kami penyuluh pertanian Kebumen juga di sini, dan buat sahabat tani seluruh Indonesia. Dan informasi ini, Dong, kita manggung seperti ini biasanya offline, Dok. Jadi ketemu Oh, langsung enaknya gitu loh. iya Jadi betul. nggak ada delay-delay suara, bisa langsung kelihatan ekspresinya, dan bahkan kalau memang harus diberikan contoh-contoh langsung ke hewannya akan lebih mudah sebenarnya, Dok. Iya Kita betul. beberapa kali sudah bahas tentang PMK juga. Mhm. Awal-awal PMK masuk pernah dengan dokter hewan Ike bagian Keswan di sini di Dinas Pertanian dan Pangan, dan sudah dijelaskan. Dan ini adalah kesekian kali, dan ini kami memang pengen narasumber yang memang lebih, barangkali menurut kami lebih kompeten karena di tingkat kementerian gitu dong. Jadi petani itu lebih yakin bahwa ini bukan hanya bikin-bikinan pemerintah daerah atau dinas kami di daerah saja, tapi memang ini kebijakan dari pusat ya, Dok. Ya, 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 oke, terima kasih. Barangkali cukup sekian, satu pesan Dokter Hewan Imas Yuyun untuk sahabat tani dan untuk kami semua di Kebumen, terakhir kali sebelum kita akhiri forum ini, silakan, barangkali ada yang ya. penting untuk disampaikan. Baik, terima kasih sahabat tani dimanapun berada. Kami selalu memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat tentang PMK ini. Jadi mohon disampaikan kepada masyarakat terdekat ya, keluarga kita atau tetangga kita, peternak yang terdekat kita. Mari kita lakukan vaksinasi untuk ternak PMK. Vaksinasi gratis ada di pemerintah. Silakan langsung hubungi petugas terdekat untuk dilakukan vaksinasi. Terima kasih. Mudah-mudahan upaya kita bersama ini dapat mewujudkan Indonesia ya, meraih kembali status bebas PMK. Terima kasih. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, pesan terakhir tadi, jangan lupa divaksin ternak-ternaknya yang masih sehat terutama,
Divaksin, vaksin gratis. Ada vaksin 1, sebulan kemudian vaksin kedua, dan 6 bulan kemudian vaksin booster. Untuk memastikan bahwa kita, ternak kita seluruh Indonesia sehat. Agar Indonesia meraih kembali sebagai negara bebas PMK. Otomatis itu keuntungan yang besar buat kita semua, buat harga jual ternak kita, dan untuk kesejahteraan sahabat tani sekalian. Oke, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Dok Imas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tim dari Sahabat Tani. Terima kasih.